Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 411210101017. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa soal demi memenuhi tugas besar 2 mekanika tanah. Soal nomor 1. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. B. Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurva Bezoff terhadap kadar air. D. Jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. E. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Di slide pertama, selanjutnya kita akan menyelesaikan 1A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Dapat kita lihat dari sampel, terdapat 5 sampel yang diuji, yaitu dengan nomor sampel, berat tanah basah dalam cetakan, kadar air, berat isi basah, berat isi kering. Selanjutnya terdapat kurva. Kurva ini saya mencarinya dari Excel, yaitu kadar air itu dengan sumbu X dan berat isi kering itu sumbu Y. Dengan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 3 dengan kadar air 15,6%, maka Y sama dengan 0,0105X ditambah 2,066 sama dengan 0,0105 buka kurung 15,6 tutup kurung ditambah 2,066 sama dengan 2,23 gram per cm kubik. Yang selanjutnya 1B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurva Bezoff terhadap kadar air. Di tabel terdapat dua tabel, yaitu terdapat 5 sampel dengan berat tanah basah dalam cetakan, berat isi basah, berat isi kering, volume berat kering, angka pori. Sama seperti hal grafik sebelumnya, grafik dengan sumbu Y yaitu berat isi kering dan sumbu X yaitu yang bawahnya kadar air. 1C. Gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Perhitungan berat total dengan nilai 10% untuk kurva degree of saturation. Nomor sampel, terdapat 5 sampel. Berat isi basah dengan rumus P sama dengan W dibagi F. Dengan V 943,3 cm3. Berat isi kering PD sama dengan 4 dibagi 1 plus W. Total berat dengan grafik yang didapatkan sebagai berikut. Dengan kandungan udara 10%. 1D. Jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Tujuan pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Terdapat 2 kategori spesifikasi untuk pekerjaan tanah. Yang pertama, spesifikasi hasil akhir dari pemadatan. Yang kedua, spesifikasi untuk cara pemadatan. Untuk spesifikasi hasil akhir, kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikasikan. Kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium menurut percobaan standar, seperti percobaan standar Proctor atau modifikasi Proctor dalam spesifikasi hasil akhir. Banyak digunakan pada proyek-proyek jalan raya dan fondasi bangunan. Percobaan-percobaan di laboratorium terkait pemadatan tanah adalah Proctor compaction. Jadi dari percobaan di laboratorium maka akan diperoleh kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Jadi keterkaitan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan di lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian.
1E. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Yang pertama, kadar air adalah persentase kandungan air pada suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis atau berdasarkan berat kering dry basis. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Yang selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi pemadatan tanah meliputi kadar air dalam tanah yang didapatkan, jenis tanah, luas permukaan yang menerima tekanan dalam proses pemadatan, ketebalan lapisan tanah yang didapatkan, dan jumlah lintasan alat pemadat, misalnya 10 kali atau 15 kali. Alat pemadat tanah adalah tender roller, merupakan alat berat yang biasa digunakan untuk memadatkan tanah untuk pembuatan jalan raya dan bandara sehingga mendapatkan pemadatan yang lurus dan halus. Tandem roller memiliki berat 8 ton sampai 14 ton dan dapat membantu proses pemadatan. Pengaruh usaha pemadatan adalah usaha secara mekanik untuk merapatkan butir-butir tanah. Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume tanah, mengurangi volume pori, namun tidak mengurangi volume butir tanah. Nomor 1B. Jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Yang B, bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Dan C, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Yang pertama, jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Metode pemadatan, metode peremasan atau kneading action. Tanah diremas-emas oleh gigi roda-roda, sehingga udara dan air yang terdapat di antara partikel material dapat digerakkan. Metode ini cocok untuk partikel yang kering dan seragam. Metode pemberat, static weight. Permukaan tanah ditekan oleh suatu berat tertentu secara perlahan-lahan. Metode ini cocok untuk tanah liar atau banyak mengandung air, atau partikel halus dan sedikit lembab. Yang selanjutnya metode getaran atau vibration. Tanah di bawah alat pemadatan diberi getaran yang berasal dari alat tersebut, sehingga partikel tanah yang kecil dapat masuk di celah-celah partikel yang lebih besar. Untuk mengisi rongga yang ada, metode ini juga bisa digunakan untuk partikel halus dan sedikit lembab. Metode tumbukan atau impact. Proses dilakukan dengan menjatuhkan benda dari suatu ketinggian, tanah pun menjadi padat. Partikel tanah yang lebih besar menjadi pecah sehingga butiran partikel menjadi seragam. Jenis alat berat untuk pemadatan. Alat berat yang khusus digunakan untuk pemadatan disebut kompaktor. Dalam praktiknya, beberapa alat berat non-kompaktor yang lalu lalang di lokasi proyek ikut berjasa dalam memadatkan tanah. Hanya saja proses pemadatan seperti ini belum sepenuhnya tuntas, baru sekitar 75% saja. Karena itu tetap diperlakukan alat khusus untuk memadatkan tanah di lokasi proyek. Sedikitnya ada 7 jenis alat berat untuk pemadatan. Penggunaannya yang tergantung dari kebutuhan dan jenis proyek konstruksinya. Yang kita bahas ada 3, yaitu thumping roller. Alat berat ini berfungsi memadatkan tanah lempung atau campuran pasir dan lempung, namun tidak digunakan untuk memadatkan tanah dengan butiran kasar, seperti pasir dan kerikil. Thumping roller ada 2 jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu dapat bergerak sendiri maupun ditarik oleh alat lain. Pneumatic direct roller. Alat berat ini digunakan pada penggilasan bahan yang bergranular, baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilas antara, di mana roda-rodanya dapat bergerak maju dan dapat pula digetarkan atau digerakkan naik turun untuk memberikan tumbukan yang kuat. Vibrator kompaktor.
Alat ini bermanfaat untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih solid dan opsional, di mana butiran-butiran tanah akan saling mengisi bagian yang kosong. Berbagai pekerjaan yang memerlukan pemadatan biasanya akan menggunakan fibroller. Bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan? Cara-cara pemadatan tanah di lapangan. Tahapan pemadatan dilakukan dengan cara membilas, memukul, ataupun mengelola tanah. Tahapan pemadatan yang tanah penting untuk dilakukan dan bukan tanpa tujuan. Sepertinya cukup merepotkan, tapi pemadatan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil daya rembas air, dan memperkecil pengaruh air terhadap lahan. Tanah yang sudah dipadatkan dengan baik akan benar-benar memiliki kekuatan dan stabil menopang beban konstruksi. Bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? Pemeriksaan pemadatan tanah. Pemeriksaan pemadatan tanah di lapangan. Menentukan berat volume keringnya, kemudian membandingkan berat volume kering maksimum tanah tersebut. Pengukuran dengan dua langkah, yaitu mencari berat volume tanah basah, mencari berat volume tanah kering dari kadar airnya. Soal nomor 2 bagian 1. A. Suatu lapisan tanah ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu terdapat pada gambar di layar. A. Hitunglah tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. B. Gambarkan diagram tegangannya. C. Hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. D. Hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya, berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. 2A dan B. Diketahui Sen GS sama dengan GS sama dengan 2,7 mg per meter kubik. N sama dengan 0,5, clay sama dengan Y1 sama dengan 2,0 mg per meter kubik. YW sama dengan 1 kg per cm kubik. Maka E sama dengan N dibagi 1 dikurang N. Sama dengan 0,5 dibagi 1 dikurang 0,5. Dapatkan dengan hasil 1. YD dapatkan dengan rumus GS dikali YW per 1 plus N. Sama dengan 2,7 dikali 1 per 1 tambah 1. Dapatkan dengan hasil 1,35 mg per meter kubik. Y1 dapatkan dengan hasil rumus buka kurung GS dikali T tutup kurung dikali YW per 1 plus E sama dengan 2,7 plus 1 dikali 1 per 1 plus 1 dapatkan dengan hasil 1,85 mg per meter kubik. Jawab. A. Tegangan total Y buka kurung Y dikali YD tutup kurung plus buka kurung 2 dikali Y1 tutup kurung plus buka kurung 4 dikali Y1 clay tutup kurung. Lakukan dengan hasil 2 dikali 1,35 ditambah 2 dikali 1,85 plus 4 dikali 2 sama dengan 2,7 ditambah 3,7 ditambah 8. Dapatkan dengan hasil 14,4 mg per meter kubik. Tegangan air pori 4 sama dengan 6 dikali YW sama dengan 6 kali 1. Dapatkan dengan hasil 6 mg per meter kubik. Tegangan efektif 0 pangkat 1 sama dengan minus 4. Dapatkan dengan hasil 14,4,6. 2C. Mat naik sampai permukaan tanah. Tegangan total sama dengan 4 dikali Y1 plus 4 dikali Y1 clay. 4 dikali 1,85 plus 4 dikali 2 sama dengan 7,4 tambah 8.
dapatkan dengan hasil 15,4 mg per meter kubik. Tegangan air pori sama dengan 8 dikali YW sama dengan 8 dikali 1, 8 mg per meter kubik. Tegangan efektif yaitu 0,1 minus 4. Dapatkan dengan hasil grafik dari hitungan tegangan total 15,4, dengan air pori 8, tegangan efektif 7,4. 2D, emat naik 2 meter di atas permukaan tanah, tegangan total 4 dikali Y1 plus 4 dikali Y clay plus 2 dikali YW. 4 dikali 1,85 plus 4 dikali 2 plus 2 dikali 1. 7 sama dengan 7,4 tambah 8 tambah 2 sama dengan 17,4 mg per meter kubik. Tegangan air pori sama dengan 10 kali YW, sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 10 mg per meter kubik. Tegangan efektif 0,1 dengan hasil minus 4, yaitu didapatkan dengan hasil grafik tegangan total 17,4, dengan air pori 10, tegangan efektif 7,4. 2E, analisis. Semakin terendam air, semakin tinggi tegangan total. Begitu juga tegangan air porinya, karena tidak ada di dalamnya. Tetapi semakin rendah air, semakin tinggi tegangan efektifnya. Karena beban yang seharusnya diterima air akan diterima oleh bidang kontak antar butir tanah yang kemudian menghasilkan tegangan efektif. Nomor 2, bagian 2. A. Suatu profil tanah terdiri dari 5 meter kompak sandy clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada di lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama, pada 5 meter di bawah muka tanah. Kepadatan tanah adalah 2,05 mg per meter kubik. 1,94 mg meter kubik dan 1,22 mg per meter kubik untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. A. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. B. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. P1 sama dengan 2,05 mg per meter kubik. Y1 sama dengan 2,05 dikali 9,81, dapatkan hasil 20,1105 mg per meter kubik. Rho1 sama dengan 1,94 mg per meter kubik. Rho3 sama dengan 1,22 mg per meter kubik. Y3 sama dengan 1,22 kali 9,81, dapatkan dengan hasil 11,968 mg meter kubik. A. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Penyelesaian. Kita cari tegangan total terlebih dahulu, yaitu 10 XY1 sama dengan 10 dikali 19,03 sama dengan 190,3 mg per meter kubik. Setelah itu kita cari tegangan air pori, yaitu dengan rumus U sama dengan 10Y dikali W sama dengan 10 dikali 9,8, dapatkan dengan hasil 98 mg per meter kubik. Selanjutnya tegangan efektif, yaitu 190,3 dikurang 98, dapatkan dengan hasil 92,3 mg per meter kubik. B. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Penyelesaian. Tegangan total.
yaitu 15Y kali 1 plus 15Y dalam kurung 15 kali 20,1105 tutup kurung. Plus buka kurung 15 dikali 19,03. Dapatkan dengan hasil 587,212 mg per meter kubik. Selanjutnya tegangan air pori 15,98 dapatkan dengan hasil 147 mg per meter kubik. Tegangan efektif 587,12 dikurang 147 dapatkan dengan hasil 440,12 mg per meter kubik. Beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Dari jawaban A dan B, maka air tanah turun menjadi 5 meter. Akan terjadi penambahan tegangan efektif. Hal ini disebabkan oleh tegangan efektif tanah yang awalnya terendam air sedikit menjadi terendam air dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Nomor 3. Dapat kita lihat dari gambar soal, silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikanlah L sama dengan 10 cm, A 10 cm kuadrat, dan delta H 5 cm. Elevasi muka air di tabung yang tinggi 5 cm di atas pertengahan silinder. Tanah adalah sen dengan E sama dengan 0,68. Hitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, dan D, dan E. Yang pertama, H sama dengan HP plus Z. Yang A diketahui H, tinggi energi total. HP tinggi tekanan. Z tinggi elevasi. Tinggi tekanan HP. A sama dengan 10 cm. Karena panjang pipa di kiri pipa panjang. B 10 cm. C 10 plus 5 bagi 2 sama dengan 15 bagi 2 dapatkan hasil 7,5 karena tekanan aliran berada pada tanah. D sama dengan 5 cm. E 5 cm karena panjang pipa di kanan pipa rendah. Tinggi elevasi Z sama dengan tinggi datum ke titik sama dengan minus 5. HA sama dengan 10 plus minus 5 dapatkan dengan hasil 5. HB 10 plus dalam kurung minus 5 dapatkan dengan hasil 5. HC 7,5 plus dikurang minus 5 dapatkan dengan hasil 2,5. HD 5 plus minus 5 sama dengan 0. HE juga begitu. HE 5 plus minus 5 sama dengan 0. Dapat kita lihat dari tabel titik A, B, C, D, dan E terdapat HP yaitu tinggi tekanan, Z tinggi elevasi, H yaitu tinggi energi total, dan delta H. Delta H-nya terdapat delta H totalnya terdapat dari H yaitu 5 cm. Nomor 3 bagian 2. A. Gambarkan jaringan aliran untuk rembasan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut dan hitunglah besarnya rembasan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 dikali 10 dikurang 5 meter per detik. B. Berapakah gaya angkat atau uplit pada dasar struktur? Sebelum kita menjawab, kita ketahui apa saja yang dapat diketahui, yaitu K sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5 meter per detik, yaitu H sama dengan 3, NF sama dengan 3, ND sama dengan 8, Q sama dengan K dikali H dikali NF dibagi ND, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 3 dikali 3 dibagi 8. Didapatkan dengan hasil 5,625 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per detik.
sama dengan 1774125 X per tahun. Yang B, gaya angkat atau uplift. Diketahui ND yaitu 8 dan hanya 3. Kehilangan energi total sama dengan H dibagi ND yaitu 3 per 8. Titik A, ujung kiri bendungan. Titik tekanan pada titik A dikali YW. Buka kurung 4 plus 2 tutup kurung dikurang kehilangan energi total tutup kurung dikali YW. Buka kurung 3 plus 2,5 tutup kurung dikurang 3 per 8 dikali YW sama dengan 55 per 10 dikurang 3 per 8 yaitu 220 dikurang 15 per 40 dikali YW sama dengan 5,125 YW. Sekian presentasi tugas besar 2 mekanika tanah. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.